Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saraswati NPM 10101017125 dari Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Paparan Penggunaan Zat Kimia sebagai Faktor Risiko Kejadian Dermatitis Kontak Kulit dan Gangguan Pernapasan pada Pekerja di Industri Penyamakan Kulit dengan metode penelitian scoping review. Ini untuk abstrak saya bisa dicari dengan kata kunci dermatitis kontak kulit, gangguan pernapasan, industri penyamakan kulit, dan juga Crohn. Untuk pendahuluan di sini dari Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2009, penyakit kulit merupakan penyakit akibat kerja atau PAK yang berada pada peringkat kedua, yaitu sebanyak 30,26%. Di mana untuk peringkat pertama ada dari gangguan pernapasan sebanyak 31,40%. Untuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit akibat kerja atau PAK ini, diantaranya ada dari faktor manusia, faktor pekerjaan, faktor lingkungan, namanya kontak, frekuensi kontak, dan juga dari penggunaan alat pelindung diri atau APD. Di sini industri yang saya ambil itu dari penyamakan kulit, yang mana prosesnya itu mengubah kulit mentah atau high skin menjadi kulit jadi matang atau tersamak atau yang disebut dengan lever. Dengan prinsipnya itu menggunakan 90% bahan-bahan tambahan tertentu, di mana dari ketiga bahan yang paling sering digunakan ada dari natrium hidroksida, amonium sulfat, dan juga dari krom. Untuk ICD atau iritan kontak dermatitis atau DKI dermatitis kontak iritan merupakan peradangan non-imunologis kulit yang disebabkan oleh kontak dengan bahan fisik, kimia maupun agen biologis. Sedangkan untuk gangguan pernapasan kerja di sini bisa disebabkan karena gas iritan, kontak dengan debu organik atau juga dengan kontak debu anorganik. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara sistematis penelitian tentang hubungan antara penggunaan zat kimia dengan kejadian dermatitis kontak iritan dan gangguan pernapasan pada pekerja di industri penyamakan kulit. Dengan metode scoping review, yaitu dengan mengambil artikel-artikel atau jurnal terdahulu pada database, yang mana dengan kriteria inklusi, yang pertama itu ada dari jenis penelitian jurnalnya, bisa dari nasional atau juga internasional. Dari rentan waktu publikasi, di sini dari 1 Januari 2010 sampai dengan 30 November 2020, atau selama 10 tahun. Dengan tipe artikelnya itu, original research artikel, artikelnya itu penuh atau dapat diakses secara full text, dengan bahasa yang digunakan, bahasa Inggris dan berbahasa Indonesia juga bisa. Untuk kriteria eksklusi di sini ada dari kriteria PEKOS. Nah, untuk kriteria kelayakan atau PEKOS ini, untuk P-nya populasi merupakan pekerja di industri penyamakan kulit. Untuk eksposurnya yaitu paparan dari zat kimia, komparasinya pekerja yang tidak terpapar zat kimia, outcome-nya dermatitis kontak iritan dan gangguan pernapasan, studinya cross-sectional atau spektif, dan juga observational analitik. Nah, ini untuk keyword dan query yang saya gunakan untuk pencarian. Untuk dermatitis kontak iritan pada Springerling, saya menggunakan keyword chemical use in leather industry and dermatitis. Pada PubMed, keywordnya chromium and dermatitis kontak. Pada Google Scholar, keywordnya dermatitis kontak dan penyamakan kulit. Pada gangguan pernapasan, untuk Springerling, keywordnya itu chemical use in leather industry and respiratory disease. Pada Google Scholar, untuk gangguan pernapasan, keywordnya gangguan pernapasan dan penyamakan kulit. Nah, ini diagram Prisma hasil pencarian dermatitis kontak iritan. Pada pencarian awal, database Springerling itu jumlah jurnalnya 864, dari PubMed 546, dari Google Scholar 96, sehingga total keseluruhan ada 1.506 jurnal. Lalu di screening dengan kriteria inklusi, tadi yang jumlahnya ada 5, hasilnya menjadi 255 jurnal. Lalu di screening kembali dengan kriteria eksklusi, jurnalnya menjadi hasilnya 8, sehingga artikel yang sesuai untuk dermatitis kontak iritan jumlahnya itu ada 8. Nah, ini diagram Prisma yang kedua untuk gangguan pernapasan. Dari pencarian awal database Springerling, jumlah jurnalnya itu ada 1.488. Pada Google Scholar ada 404, lalu dijumlahkan hasilnya itu ada 1.892. Ketika di screening dengan kriteria inklusi, maka menjadi 570. Di screening kembali dengan kriteria PEKOS atau eksklusi tadi menjadi 2, sehingga artikel yang sesuai untuk gangguan pernapasan jumlahnya itu ada 2. Ini tabel untuk hasil scoping review dermatitis kontak iritan. Tadi itu jumlahnya ada 8. Sedangkan ini untuk yang gangguan pernapasan, jumlah jurnal yang ditemukan itu ada 2. Diskusinya di sini dari semua jurnal yang didapat untuk dermatitis kontak iritan dapat disimpulkan bahwa selalu ada pekerja pada industri penyamakan kulit yang terkena dermatitis kontak okupasi dan sebagian diantaranya terkena dermatitis kontak iritan. Dengan diagnosis banding berupa dermatitis kontak alergi jumlahnya ada 47,5%, sedangkan untuk dermatitis kontak iritannya sendiri ada 38,5%. Begitu juga dengan gangguan pernafasan, yaitu 60% dari pekerjanya itu memiliki gejala gangguan pernafasan berupa dyspnea, takipne, wheezing, batuk, nyeri dada, dan
dan sesak nafas. Dengan dipengaruhi oleh jenis zat kimia yang dibahas keseluruhannya atau yang dipakai pada keseluruhan jurnal adalah krom. Dengan waktu paparan lebih dari 8 jam per hari dan dipengaruhi oleh faktor penggunaan alat pelindung diri berupa sarung tangan, sepatu kerja yang masih belum benar, dengan juga dipengaruhi oleh pelaksanaan training pekerja yang masih belum benar atau belum ditegakkan dengan baik. Pada keduanya itu tidak dipengaruhi oleh masa kerja dan juga tidak dipengaruhi oleh usia pekerja. Simpulannya, pada paparan zat kimia berupa krom itu merupakan faktor risiko terjadinya dermatitis kontak iritan dan gangguan saluran pernafasan pada pekerja di industri penyamakan kulit. Dengan zat kimia yang paling sering disebabkan itu atau menjadi penyebab etiologi berupa kromium. Sekian dari saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.